Gua rasa nggak ada buku yang seperti ini gitu, yang kalian bisa membayangkan, terus kalian bisa ngelihat real time-nya tuh seperti apa gitu loh. Ini foto pertama kali kita mau ke Bangkok memulai proses BMT-nya Conan gitu loh. Jadi ini pas ini foto di airport, back cover-nya ini gambar, so ini story cover-nya. Ini si bapaknya nih, Temi no Kibe coba nyanyi. Ya, yang jadi yang Guys, di video ini gue tuh mau cerita tentang pengalaman pertama kali kita nulis buku. Gue biasanya tuh nulis naskah ya, naskah film. Tapi untuk buku tuh ternyata berbeda banget gitu loh. Nah, jadi ceritanya setelah kita memutuskan untuk mau nulis buku, gue tuh mencari tahu bisnis buku tuh sebenarnya tuh kayak gimana sih? Karena gue sangat tidak familiar dengan field ini kan. Gue cari tahu ke teman-teman yang pernah nulis buku dan cari kenalan-kenalan publisher untuk cari info sih sebenarnya gimana dunia penulisan buku itu seperti apa. Dan ternyata bisnis buku itu sekarang sangat-sangat sucks. Beda dengan 10 tahun, 10-20 tahun lalu di mana sosial media belum seheboh, belum se-mainstream sekarang, dan informasi yang didapetin cuma di buku. Makanya waktu itu toko buku Gramedia, toko Gunung Agung itu sangat besar waktu itu. Kinokuniya, Periplus dan sebagainya, kejayaannya tuh waktu itu luar biasa. Dan zaman dulu yang gue tahu bisnis buku sebagai penulis ya, kita dapat royalti dari publisher itu sekitar 30-50%. Tapi ternyata sekarang royalti buat penulis kalau kita lewat publisher itu cuma 10%. Itu pun belum dipotong pajak. Jadi kalau misalnya harga buku, kalian beli buku dari publisher nih, harganya 100.000, nah penulis yang didapatkan oleh penulis itu cuman 10%, which is 10.000 dipotong pajak, mungkin 10-15% pajak pendapatan penulis gitu deh. Jadi yang diterima penulis itu cuma sekitar 8-9.000 doang dari buku 100.000. Itu kan nggak seksi ya. Ditambah market toko buku itu juga sekarang kan kalian lihat Gramedia pada tutup, store-nya sekarang pada downsize semua, toko buku Gunung Agung juga tutup, struggling semua gitu loh. Jadi bukan bisnis yang seksi lah. Teman-teman penulis juga pada rekomen untuk self publishing, terbitin sendiri, jual sendiri, karena publisher sekarang juga nggak akan prioritasin buku kita untuk dijual gitu loh. Ya mungkin mereka akan melakukannya sesuai dengan jaringan distribusi mereka, tapi nggak tahu seberapa prioritas gitu loh yang harus bersaing dengan buku-buku yang lain gitu. Jadi tanggung jawab marketing pun lebih banyak di kita juga. Kalau kita mau buku kita laku, mau nggak mau kita yang harus marketing yang gencar gitu di sosial media. Jadi para penulis sekarang lebih rekomen untuk ya udah mendingan lo self publishing aja. Cuman karena deadline juga ya, gue awalnya tuh nggak menentukan deadline sampai di titik kayaknya harus pakai deadline deh, kalau nggak nge-flow terus kan. Akhirnya setelah gue set deadline untuk publish, ternyata nggak semudah itu gitu loh. Nah akhirnya gue pikir gue butuh publisher untuk membantu pendaftaran ke ISBN. Apa itu ISBN? ISBN tuh kayak BPOM kali ya kalau di makanan gitu. Jadi bukunya tuh terdaftar di perpustakaan nasional atau di internasional malah. Seberapa penting ISBN itu jujur aja gue nggak tahu, karena banyak juga teman-teman penulis tuh yang nggak pakai ISBN gitu loh. Anyway, di kondisi ini gue pikir gue pengen bukunya terdaftar, karena tujuan buku ini kan utamanya adalah sharing value dan legasinya Conan. Jadi gue pengen itu bukunya proper, terdaftar benar, dicari itu benar ada. Jadi hidup Conan tuh ada terdokumentasi di satu titik, di satu tempat dengan baik gitu loh, dia secara pencatatan. Jadi akhirnya gue memutuskan untuk setengah-setengah. Gue perlu pakai publisher untuk membantu mendistribusi di jaringan mereka dan untuk mendaftar ISBN, dan sisanya gue self funding
Jadi tidak terikat dengan royalti yang kecil sebagai penulis, tapi gue profit sharing ke publisher yang gue bekerja sama. So it's di tengah-tengah lah. Setelah memutuskan setengah-setengah itu, kebutuhan selanjutnya adalah editor. Editor itu gue cukup confident dengan cara penulisan gue, tapi gue sangat tidak aware dengan masalah teknis penulisan untuk buku gitu loh. Karena beda. Kalau gue nulis skrip, gue tuh tanda baca, titik koma, apa segala tuh nggak terlalu peduli. Huruf besar, huruf kecil tuh nggak terlalu peduli, karena setelah skripnya jadi, dibaca waktu reading sama pemain, itu juga akan dicoret-coret, disesuaikan dengan gaya dan kreatifnya pasti berkembang gitu loh. Jadi, dan itu pun dibaca cuman sama pemain gitu kan, sama aktornya. Sementara ini kan kalau buku kan untuk publik ya, jadi kalau kalian baca buku tuh pernah dapat ada di buku tuh ada tulisan yang typo gak? Kan kesel ya, ada tulisan typo atau titik komanya tuh salah, karena buku tuh udah nggak bisa di revise, beda sama ebook. Kalau ebook kan tinggal buat di online terus dikirim ulang tuh udah bener gitu loh. Kalau buku cetak kan enggak, jadi gue butuh mata editor untuk memastikan outputnya itu proper dengan penulisan yang proper dan nggak ada salah gitu. So akhirnya gue butuh editor, tapi gue nggak mau editor itu tercampur tangan dalam kebebasan gue berkreasi. Yang gue lakukan adalah gue mencari teman-teman yang gue percaya punya kredibilitas. Kan kalau sebagai penulis kita subjektif ya, kadang-kadang apa yang kita tulis tuh belum tentu dari pembaca tuh nangkep gitu loh. Apalagi gue belum pengalaman di nulis buku. Jadi gue minta beberapa teman untuk nyortir. Akhirnya sampai 6 draft. 6 kali bolak-balik gue cari masukan dari beberapa teman, apakah ini udah cukup atau belum, bahasanya udah bagus apa belum, apa yang kalian dapatkan setelah baca tulisan ini apa. Finalnya tuh mungkin di draft 6 atau draft 7 deh yang terakhir nih. Gue melihat perbedaan yang signifikan dari draft 1 sampai draft 6. Itu beda banget baik secara penulisan, tata bahasa, dan sebagainya itu jauh lebih baik. Terakhir setelah draft secara penulisan udah gue yakin, baru gue lempar ke editor untuk mengkoreksi teknis penulisan. Yang itulah titik koma, tanda huruf besar, huruf kecil, tanda kutip, italik gitu loh. Jadi finalnya di publisher yang mencari kesalahan gue di sisi itu. Nah, untuk penulisan buku kan gue nulisnya berdua ya. Ide ini pertama tuh dari gue gitu loh. Jadi waktu gue bilangin ke Michelle mau nulis buku, dia tuh belum dapet gambaran nulis buku tuh buat apa lagi yang perlu kita share gitu loh. Gambaran awalnya di gue semua, dan gue bukan orang yang bisa berkomunikasi dengan baik secara verbal, secara langsung gitu. Jadi akhirnya yang gue lakukan adalah gue tulis dulu, gue bikin bagannya, gue tulis dulu bagian gue, dan gue sisihkan bagiannya Michelle di mana gitu loh, yang mau dia nulis full. Nah setelah bagian gue selesai, gue kasih dia untuk dia nulis bagian dia, plus dia review semuanya lagi, dan dia nambahin banyak sekali detail yang akhirnya jadi jauh lebih bagus lah. Nah cuman setelah dia selesai, finalize, balik ke gue lagi untuk gue benerin semua penulisannya supaya jadi lebih baik, karena Michelle kan gak punya pengalaman nulis ya, selain nulis caption di sosial media dan nulis lagu buat Conan kemarin gitu terakhir. Jadi akhirnya balik ke gue lagi untuk gue rapihin, baru abis itu ya lempar ke editor publisher tadi gitu loh. Nah yang membuat buku ini unik itu adalah kalau kita baca buku tentang seorang penulis yang menceritakan pengalaman hidupnya, mereka kan menceritakannya dalam bentuk tulisan, dan kita sebagai pembaca kita cuma bisa mengimajinasikan seperti apa sih kondisi si penulis waktu mengalami hal ini. Nah karena pengalaman kita unik, udah terdokumentasi dengan baik dalam bentuk video, jadi gue bisa kasih lihat kalian link videonya waktu cerita itu kita ceritakan di buku,
kalian bisa lihat kondisi kita saat itu secara real time tuh seperti apa gitu loh. Jadi gue cukup excited, buku ini unik banget. Gue rasa nggak ada buku yang seperti ini gitu, yang kalian bisa membayangkan terus kalian bisa ngelihat real time-nya tuh seperti apa gitu loh. So gue cukup excited untuk share buku ini ke kalian. Oke, next gue tuh mau cerita tentang konsep cover bukunya ya. Nih, so ini udah jadi cover bukunya. Dan menurut gue ini gambarnya tuh sangat-sangat bener, tepat untuk merepresent apa yang kita alamin. Jadi konsep covernya itu kan prank by God ya, di prank sama Tuhan. Dan kemarin kejadian kita ditonton banyak proses itu ditonton banyak orang di YouTube gitu loh. Jadi ini cerita di rumah sakit dan ditonton di YouTube tentang keluarga gue. By the way, ini foto yang sangat-sangat gue suka. Ini foto pertama kali kita mau ke Bangkok untuk memulai proses BMT-nya Conan gitu loh. Jadi ini foto di airport dan ini ekspresinya buat gue tuh pas banget. Kelihatan happy tapi Conannya ternyata hitam putih gitu loh. Kita pergi ke Bangkok dan kembali tanpa Conan. Dan ini ceritanya tentang kehidupan kita di rumah sakit dan ini dilihat di sosial media gitu loh. Nah, back covernya ini ceritanya tentang back covernya ini gambar kamar anak laki-laki, banyak mainannya tapi kosong karena ada kamar yang kita siapin buat Conan tapi ternyata nggak ditempatin sama dia gitu loh. So, ini story covernya. Dan cover ini gue yang buat desainnya, tapi gue buatnya dengan AI. To be honest, gue tuh lulusan DKV dulu, graphic design, tapi ternyata tes desain gue tuh nggak sangat tidak membanggakan. Ya IPK gue tuh berapa ya dulu? 3 kurang dikit, 2, sekian gitu, hampir 3 sih, cuman ya masih so-so lah. Ternyata gue lebih excellent dalam storytelling dan filmmaking kan. Nah, jadi gue nggak bangga sama skill desain gue, jadi gue butuh bantuan AI. Untungnya zaman sekarang AI sangat canggih ya, jadi gue buat ini dengan bantuan DALL-E. Sekarang gue mau kasih lihat proses pembuatan ininya. Gue lupa, jujur aja gue lupa promptnya apa aja. Gue udah punya kurang lebih gambarannya, tapi gue minta layoutnya si DALL-E karena gue punya ChatGPT ya. Jadi gue pakai DALL-E untuk bikin ilustrasinya. Gue ceritain konsepnya dan pertama kalau nggak salah dia keluarnya yang ini deh. Ini dulu nih. Ini modelnya animasi, terus cerita ada keluarga duduk di sofa, bangku anaknya, tapi keluarga aneh-aneh gini nih. Tuh. Ini tuh nggak represent banget. Nah, sampai akhirnya gue coba beberapa prompt, tuh lihat. Ini kayaknya cukup mendekati nih. Gue suka ambience-nya ininya suka, tapi tengah-tengahnya kan lihat aja tuh mukanya aneh semua. Susah deh untuk recreate foto, sebenarnya susah. Cuman secara overall layoutnya bisa gitu loh. Terus gue coba lagi. Nah, gue stuck di sini nih. Di sini karena gue suka banget. Kelihatannya oke banget. Perfect lah secara layout. Nah, cuman kan isi tengahnya tuh ya jelas aja nggak sesuai ya. Akhirnya gue cari tengahnya tuh gue ambil dari sini layoutnya, tapi isinya mau nggak mau akhirnya gue replace pakai foto yang asli. Dan dari sini copy gambarnya pindahlah ke Photoshop. Nah, di Photoshop di sini tuh lihat layoutnya, gue layout ulang lagi. Itulah kira-kira mau layout ulang lagi si Photoshop ya. Kalau kalian ada yang desainer, kalian tau lah ini seadanya. Skill Photoshop gue juga nggak jago-jago banget, udah lupa. Banyakan pakai Premiere soalnya daripada Photoshop. Dan terus intinya gue sambungin ke cover belakangnya, bikin title-nya, ya begitulah kira-kira.
Bersyukur sekarang zamannya AI, jadi bikin cover nggak perlu hire desainer lagi, cukup pakai AI, dan dengan sedikit skill desain bisa tercipta cover layout yang bagus gitu. Asal kita ngerti gimana pakai AI, ini sangat-sangat membantu dan sangat-sangat jadi murah kos produksinya. Nah, beginilah kira-kira proses gue bikin cover bukunya. Setelah covernya jadi, seperti gue ceritakan tadi, gue sangat tidak bangga dengan skill desain gue, meskipun lulusan DKV. Jadi gue meminta bantuan seorang teman untuk membantu bikin layout buku ini. Oke, saat ini kita mau finalisasi layout buku, sekalian revisi teknis penulisan yang salah. Kemarin tuh baru dapat feedbacknya dari publisher, daftar kesalahan yang lumayan banyak. Jadi hari ini kita mau benerin. Panjang jalan ini saya diajarin apa? Lagu apa? Yang korambe. Kenapa Dedi harus bisa Yamko Ramge Yamko? Gamge kamu kok. Ramge Yamko. Udah itu aja cukup. Kan udah bisa ya? Enggak, ini si bapaknya nih, Teminokibe coba nyanyi. Ya, yang Dedi yang nggak bisa. Dedi. Teminokibe. Ayo yang mana? Jangan. Iya udah bener. Enggak, yang sampai habis. Nggak bisa. Jadi lanjutin habis Teminokibe apa? Dengerin dulu. Oh iya. Dengerin dulu nih. Ayo. Teminokibe nata da koko abe. Ada kakak makanan dia bilang. Minokibe, Minokibe. Kubano, Koko. Teminokibe, Iya, orang lagi nyetir. Teminokibe, Kubanoko, Bombeko. Lupa Bombeko. Kan lupa kan? Kamu sendiri lupa. Coba kamu nyanyi dulu yang full. malah mam yang nyanyi tuh. Teminokibe, Kubanoko, Bombeko, Yumano bunga awe ade. Aduh panjang banget. Pusing. Oke, sekarang kita ada di markasnya editor yang bantuin kita untuk ngedesain buku ini. Tuh. Kok langsung kabur, mah? Kita langsung beres-beres dulu. Langsung beres-beres biar kelihatan rapi ya. Let me introduce you sama ini, Maya, Ibu Maya. Hai. Teman-teman ini yang sangat introvert tapi sangat helpful. Ini gerombolan ini yang biasanya takut sama kamera. Iya. Tapi jadi ibu ini yang bantuin layout. Kita lagi rapihin finalisasi. Ini mencari-cari. Nah, ini Dharma itu yang waktu itu kasih gambar buat Conan juga. Canva, oh wow. Desainer yang pakai Canva. Kis lagi sibuk di situ. What? Nyanyi tadi. Yamko ramke yamko. Baiklah, mari kita lanjut kerja. Itu air. Oh, minum air. Oke, thank you, Dok. Oke, kita udah selesai revisi
poin yang harus diedit dan udah jalan pulang. Nah, habis ini prosesnya kita balik kirim ke publisher, dicek lagi. Kalau udah selesai, bikin proofprint, lalu naik cetak. Oke, rumah kita sama rumahnya Maya Dharma itu jaraknya sekitar 1,5 jam. Kalau nggak macet 1 jam lebih dikit, tapi kalau macet bisa 2 jam. So jaraknya lumayan. Dan sekarang Michelle lagi nyetir, di belakang ada telot-telot. Dan Michelle lagi nyetir, Kis tidur. Kis tidur. Oke. Baiklah. Bye.